Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa setia, kembali lagi di podcast Gen Top PU lagi. Pada hari ini, diskusi kita akan memulai dengan tema What we can do to make PU better and stronger. Atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah apa yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat. Bersama saya Ricky Rizaldi dari BPBPK Kaltim. Sebelum masuk ke pembahasan, kita punya 5 suara yang akan berbagi pandangan. Telah hadir di sini ada Mbak Rita, Mbak Ririn, Mbak Rika, dan Bang Iksan. Nah, halo rekan-rekan semuanya, gimana nih kabarnya? Baik, Halo, baik. Alhamdulillah. Ah, ya, Alhamdulillah ya. Semoga pada hari ini kita dilancarkan semua kegiatannya dan tugasnya juga semoga diselesaikan lah. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ya. Saya mulai dari Mbak Rika nih. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu ke pemirsa semua. Oke, halo. Perkenalkan saya Rika Anggreni Maulida. Saya dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat. Oh ya, baik Mbak, terima kasih atas perkenalannya. Ada juga nih Mbak Ririn di sini. Mbak bisa perkenalkan diri juga Mbak ke pemirsa. Halo, saya Ririn Egawati, biasa dipanggil Ririn dari BPJN Kaltara. Oh, oke. Nah, di sini juga ada Mbak Rita. Halo Mbak Rita, boleh nih Halo, perkenalkan ke rekan-rekan dan pemirsa semua kayak gitu. halo semuanya. Saya Rita Arista, biasa dipanggil Rita dari BPBPK Kalimantan Utara. Baik Mbak, terima kasih atas perkenalannya. Nah, di sini juga ada Bang Iksan nih. Bang bisa juga perkenalkan diri ke semuanya ya Bang. Ya, halo, perkenalkan. Nama saya Rizky Ramadan, biasa dipanggil Ihsan dari BP2JK wilayah Kalimantan Selatan. Oke, Bang terima kasih atas perkenalannya. Kita mulai saja ya. Kita tahu bersama bahwa PU atau pekerjaan umum punya peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. Dari infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, hingga penataan kota. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita, baik sebagai individu maupun sebagai tim, bisa ikut memperkuat PU agar semakin berdampak bagi masyarakat. Tanpa basa-basi lagi, kita bisa mulai dari Mbak Rika dulu nih untuk pemaparannya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Riki. Kalau menurut saya ya salah satu kunci agar PU semakin baik itu adalah dengan terus berinovasi, terutama di sektor digital. Kita kan hidup di era di mana teknologi itu udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua sektor udah beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk pembangunan infrastruktur. Jika PU mampu memaksimalkan teknologi, maka pekerjaan kita bisa jadi lebih cepat, lebih transparan, dan tentunya pasti lebih efisien. Bayangin kalau setiap proyek seperti pembangunan jalan, jembatan, perumahan bisa dipantau secara digital dan real time. Semua data dapat diakses mulai dari tahap perencanaan, proses pembangunan, hingga laporan keuangan. Hal ini tidak hanya mempermudah pengawasan, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mereka bisa melihat secara langsung proses pembangunannya secara terbuka. Selain itu, digitalisasi akan membantu kita mengurangi kesalahan teknis dan potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan sistem yang terintegrasi, pengambilan keputusan bisa lebih tepat karena berbasis data, bukan hanya sekedar perkiraan. Misalnya, penggunaan Building Information Modeling atau BIM adalah dalam proyek konstruksi bisa membantu menghitung biaya, waktu, dan kebutuhan material dengan akurat. Jadi, bagi saya, pemanfaatan teknologi digital, perencanaan berbasis data, dan smart teknologi bukan lagi pilihan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Dengan inovasi, kita bisa membuat PU lebih kuat, lebih modern, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Dari saya itu aja sih, Mas Riki. Oh ya, baik Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang kita bisa beralih ke Mbak Ririn nih. Menurut Mbak, bagaimana sih opini yang dipaparkan oleh Mbak Rika tadi?
Baik, Mas, terima kasih. Kalau saya setuju dengan pernyataan dari Mbak Rika tadi ya, menurut saya itu ide yang sangat bagus masalah teknologi. Tapi secanggih apapun teknologi yang ada, itu bagi saya tidak ada artinya kalau tanpa adanya manusia yang mengelola. Jadi kalau ditanya pendapat saya, untuk memperkuat PU itu sendiri dari sumber daya manusianya. Nah, karena itu, jadi kita harus fokus memperkuat sumber daya manusia. Nah, SDM ini sendiri kan merupakan tulang punggung dari setiap institusi. Di PU itu kita berhadapan dengan tantangan besar, perubahan iklim, terus kebutuhan infrastruktur yang terus bertambah, sama tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Belum lagi sekarang kan tantangan karena efisiensi. Nah, semua itu hanya bisa dijawab jika kita punya pegawai yang kompeten, adaptif, dan berintegritas. Nah, pengembangan kapasitas ini menjadi kunci. Caranya bisa melalui pelatihan, workshop, hingga program pertukaran pengetahuan dengan pihak lain. Nah, kita juga bisa memanfaatkan platform digital untuk belajar. Jadi, pegawai di sini dapat terus meningkatkan keterampilannya meskipun di tengah kesibukan kerja. Nah, yang perlu diingat lagi, kemampuan pegawai PU ini kan nggak hanya cukup hanya pada aspek teknis ya. Nah, seorang insinyur misalnya harus menguasai manajemen proyek, keterampilan komunikasi, bahkan problem solving. Karena pembangunan kan bukan hanya soal membangun fisik, tetapi juga soal koordinasi, kerjasama, dan pelayanan publik. Jadi, untuk membuat PU lebih kuat, kita harus berinvestasi pada manusianya menurut saya. Kita perlu memastikan setiap pegawai PU itu tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga siap menghadapi perubahan zaman. Karena pada akhirnya, sumber daya manusia yang akan menentukan keberhasilan kita. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik Mbak, terima kasih untuk paparannya. Saya pribadi juga sependapat sih dengan paparan yang sudah disampaikan sebelumnya. Menurut Mbak Rita nih, gimana pandangannya? Apakah paparannya sudah sesuai atau dirasa ada pendapat pribadi terkait tema yang sudah dibawakan hari ini? Hmm, Kalau saya sih setuju aja sih Mbak Mas sama Mbak Rika dan Mbak Ririn tadi. Eh, saya juga ingin menambahkan satu hal penting lainnya yaitu kolaborasi. Sebagai ASN muda, kita sebenarnya punya peran penting, peran keren loh. Kita bisa jadi semacam jembatan yang menghubungkan apa yang dikerjakan oleh Kementerian PU dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kementerian PU itu nggak bisa jalan sendiri. Ibaratnya kita butuh kerja tim yang solid dari banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan swasta, masyarakat, sampai organisasi dari luar negeri. Tanpa mereka, pembangunan itu bisa macet, entah karena kurang dana, kurang sumber daya, atau enggak dapat dukungan dari warga. Dengan kerjasama yang baik, setiap proyek yang kita bikin itu bisa jadi eh, lebih kena sasaran dan bisa bertahan lama. Contohnya nih, kalau kita mau bangun sistem air bersih, kita bisa ajak pemerintah daerah dan warga setempat untuk ngobrol bareng. Jadi air yang dibangun itu benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Atau kalau bangun jalan tol, kita bisa ajak perusahaan swasta buat nambah modal atau eh, butuh urusan proyeknya. Selain itu, penting juga sih buat melibatkan publik dari awal. Kalau masyarakat ikut dilibatkan sejak perencanaan, mereka pasti akan lebih dukung program kita. Jadi keterlibatan mereka itu juga bikin kita dapat masukan langsung. Jadi kebijakan dan proyek yang kita buat ini benar-benar pas sih buat mereka. Jadi intinya kita sebagai ASN muda ini punya energi dan ide-ide segar dengan memanfaatkan itu untuk berkolaborasi dan mengajak masyarakat berpartisipasi, kita bisa bikin Kementerian PU jadi lebih dekat dan benar-benar berdampak positif buat semua orang. Terakhir nih ya, infrastruktur itu bukan cuma soal beton, aspal, atau jembatan. Infrastruktur itu soal gimana kita bisa bikin hidup masyarakat jadi lebih gampang dan nyaman. Jadi dengan kolaborasi yang kuat dan partisipasi publik yang nyata, kita bisa pastikan setiap pembangunan benar-benar ngasih dampak positif buat semua orang, semua warga.
Gitu sih, Mas. Ya, baik Mbak. Mbak, terima kasih untuk masukan paparannya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berarti ada indikator yang harus dilakukan untuk memperkuat PU agar semakin berdampak bagi masyarakat seperti penerapan di bidang inovasi dan digitalisasi, SDM dan pengembangan kapasitas, kolaborasi dan keterlibatan publik. Nah, berikutnya terakhir nih dari Bang Iksan. Kalau menurut Bang Iksan, apakah Abang setuju nih dengan indikator-indikator yang sudah dipaparkan tadi sebelumnya? Ya, kalau saya pribadi sih sependapat ya dengan semua indikator tadi. Tapi kalau menurut saya pribadi ini ada satu hal yang sangat mendasar yang jadi pondasi dari semuanya, yaitu integritas. Sebagus apapun rencana kita, secanggih apapun teknologi, sekuat apapun kolaborasi, semuanya itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada integritas. Nah, maka dari itu, menurut saya memperkuat PU juga berarti memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan komitmen kuat melawan korupsi. Nah, integritas itu sebenarnya sederhana, tapi dampaknya itu yang besar. Apa contohnya? Misalkan memastikan bahwa setiap proyek itu dijalankan sesuai prosedurnya, sesuai SOP, anggarannya tepat guna, efektif, efisien, tidak ada penyalahgunaan. Atau bisa jadi ketika kita berani melaporkan penyimpangan, meskipun itu nggak mudah, dengan cara itu kita bukan hanya menjaga nama baik PU ya, tapi juga menjaga kepercayaan publik. Nah, kita harus ingat kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar kita. Sekali kepercayaannya itu hilang, membangun kembalinya itu akan sulit. Tapi kalau kita menjunjung tinggi etika, tanggung jawab, dan profesionalisme, kita harusnya bisa memperkuat pondasi di Kementerian PU. Saya yakin dengan integritas yang kokoh, semua ide yang teman-teman sampaikan tadi tentang digitalisasi, penguatan SDM, kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Karena integritaslah yang membuat PU berdiri tegak, dipercaya, dan benar-benar kuat. Kalau dari saya itu sih, Mas. Nah, baik Bang, terima kasih atas pemaparannya. Terima kasih atas pandangan yang luar biasa nih dari teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, saya bisa membuat kesimpulan adalah yang dapat kita pahami bahwa untuk mewujudkan PU lebih baik dan lebih kuat dapat dilakukan dengan menerapkan indikator-indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti penerapan inovasi dan digitalisasi, SDM dan pengembangan kapasitas, kolaborasi dan keterlibatan publik. Nah, selain dari yang disebutkan juga ada nih namanya integritas, di mana integritas di sini adalah sebagai fondasi dari semua indikator-indikator yang sudah dijelaskan. Semua ini bukan hanya ide, tetapi langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama. Masa depan PU ada di tangan kita. Dengan inovasi, kapasitas manusia yang terus berkembang, kerjasama yang luas, serta integritas yang kokoh, kita bisa menjadikan PU lebih baik, lebih kuat, dan lebih dipercaya oleh masyarakat. Mari kita terus bergerak menuju bersama. Demikian pemaparan materi pada podcast hari ini. Saya mengucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan dan para pemirsa semua yang sudah menghadiri podcast pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Salam. Ya, Makasih. makasih juga, Mas. Terima kasih. Ya.